Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adli Ahmad Rizaldi dengan NIM 2107452 dari program Studi Teknik Sipil kelas A. Departemen Pendidikan Teknik Sipil, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Sri Wahyudi Tanzil, SPD, MPD. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Sejarah lahirnya Pancasila diawali dari terbentuknya BPU PKI. Pancasila dirumuskan oleh tiga tokoh nasional Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada sidang BPU PKI 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negaranya, memperkenalkan istilah Pancasila dan mencetuskan Pancasila. Sejak itulah tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Hasil usulan gagasan kemudian dikaji lebih mendalam oleh Panitia 9. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pancasila yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Bahkan, pada masa reformasi masih mengalami pasang surut, yakni enggannya para penyelenggara negara mewawancarakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila di kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Contoh penyimpangan dinamika Pancasila yang sering terjadi, contohnya yang pertama yaitu bidang pemerintahan. Saat ini korupsi merupakan suatu hal yang marak terjadi di Indonesia, khususnya di lingkungan pemerintahan. Para pejabat menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dalam korupsi uang negara. Ada ancaman bahaya terselubung, yakni penyimpangan dasar negara. Penyimpangan ini berupa pelaksanaan kebijakan-kebijakan kotor untuk kepentingan pribadi dengan memakai baju kepentingan umum. Hal ini jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar negara Pancasila. Jika terus dilakukan, ini dapat membuat eksistensi Pancasila menurun. Lalu yang kedua, terdapat kehidupan masyarakat. Ada dua tantangan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat ke depan, yaitu radikalisme agama dan radikalisme sekuler. Keduanya adalah paham yang mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Radikalisme agama adalah gerakan yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi yang berbasis agama. Radikalisme sekuler adalah paham yang ingin memisahkan Pancasila dari nilai-nilai agama. Gerakan ini menyebar melalui berbagai media dengan sasaran dari berbagai kalangan. Jika kita tidak berhati-hati, nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat akan memudar. Tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai pandangan hidup yang pertama, banyak warga Indonesia lebih menyukai produk luar dibandingkan produk dalam negeri. Yang kedua, terjadinya globalisasi yang menciptakan kehidupan tanpa ada batasan berinteraksi dalam kehidupan yang global. Yang ketiga, muncul juga paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, contohnya komunisme. Pancasila sebagai mana mestinya merupakan ideologi dan pedoman Indonesia. Orang yang berjasa dan merumuskan Pancasila dijuluki The Founding Fathers. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup harus diamalkan nilai-nilai kehidupannya dan dijalankan dengan penuh kesadaran yang tinggi agar terjadi keselarasan kehidupan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.